Halo kawan-kawan, kali ini kita berbagi mengenai kehidupan, masalah perasaan kita kawan-kawan. Pernah kawan-kawan merasa ditinggalkan, kemudian merasa dibully, dicaci maki, kemudian kita merasa tidak bersalah, tapi kita dipinggirkan, dikhianati sepertinya oleh fitnah yang betul-betul tidak ada, merasa sedih, merasa marah, merasa betul-betul tidak ada gunanya hidup di dunia ini lagi, merasa iba, kasihan kita kepada diri kita. Hati-hati kawan, perasaan-perasaan itu adalah perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan yang masuk di sisi kiri, yang tidak akan membuat otak kita bagus. Jangan pikirkan itu. Ada teorinya satu kawan-kawan. Kenapa? Tanyakan kepada diri kita, kenapa aku harus sedih mendengar kata-kata orang itu? Kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus sakit hati? Apakah dengan sakit hati akan merubah keadaan yang telah lalu? Apakah dengan merasa sedih bisa menjadi lebih baik? Apakah dengan rasa marah bisa menjadikan semuanya jadi oke? Jadi berubah? Tidak kawan-kawan. Itu jangan dipikirkan hal-hal yang negatif. Pilah. Dalam kehidupan kita itu ada positif, ada negatif. Kita usahakan, kita hanya bisa berusaha menjadi lebih baik, berusaha berbuat baik. Tapi kalau tanggapan orang lain itu tidak baik, tidak masalah. Tidak semua harus bisa seperti yang kita harapkan. Ada pepatah-pepatah mengatakan, terlalu besar keinginan, terlalu besar kekecewaan. Tidak. Terlalu besar keinginan kita, tidak tercapai, jangan kecewa. Tanyakan kepada diri kita, kenapa aku harus kecewa? Apa yang akan terjadi setelah itu? Apa akan membuat itu lebih baik kalau kita kecewa? Jangan begitu kawan-kawan. Berusaha gembira, bergembiralah setiap hari. Kemudian ada umpatan orang, ada pujian orang. Pujian jangan membuat kita berbangga diri. Tapi kalau umpatan dari orang, dicaci maki kita, dibuat seperti penodaan, pencitraan, apa namanya sekarang, pencemaran nama baik. Ini tidak masalah itu, tidak masalah. Jangan pikirkan kawan-kawan. Atau ada orang-orang di sekitar kita yang terdekat. Biasanya yang terdekat itu bisa terlalu mengecewakan. Kawan-kawan, contoh kawan-kawan atau keluarga kita tiba-tiba menghakimi kita, sepertinya kita bersalah, padahal kita tidak merasa bersalah. Kalau memang tidak bersalah, karena ada salah, ada benar. Kalau tidak ada salah, kan tak ada kebenaran. Biasa aja kawan-kawan. Jangan pernah menyesali hal-hal yang seperti itu menjadi dalam ke diri kita. Aku tidak berguna, aku merasa sedih. Selalu pertanyakan kawan-kawan, kenapa? Itulah kuncinya. Kenapa aku harus sedih? Kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus tidak bersemangat? Pertanyakan itu. Kalau dengan bersemangat, semuanya akan clear. Bisa juga tidak clear. Apakah dengan tidak bersemangat, keinginan saya yang tidak tercapai itu bisa keterai? Tidak kawan-kawan. Kuncinya itu kawan-kawan. Pertanyakan ke otak kanan kita ini. Otak yang mulia sama kita ini. Akal kita. Pertanyakan sama akal kita. Kenapa aku harus Itu kuncinya kawan-kawan ya.